Iya. Sudah, Bu? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara adanya saudara-saudara kita yang terkena bencana, ada yang tertimbun tanah, terbawa arus air dan semacamnya. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, kehidupan. Di antara adanya orang-orang yang menderita kelaparan, penyakit dan semacamnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketenangan dan kesehatan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menetapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan ini senantiasa menjadi amal soleh dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal kalam sepatah di ulu marusati, minta ampunan kepada Allah, rila jemaahkan lagi. Tentang panmu jumpa penanjung sukatan anak Minangkabau. Ya salam penanjung ukur yang kau dalam. Bapak pengurus beserta jajaran, Bapak Ibu yang berhadir, yang duduk seamparan Kota Saedan. Mohon maaf, mungkin di lahir duduk kita berbeda, tapi di batin sebenarnya duduk ke situ. Ya Pak ya? Bu. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Di antaranya dalam redaksi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan kata Rabb. Di 42 surat sebanyak 82 kali Allah sebutkan. Misalnya dalam surah Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Itu beberapa kali Allah sebutkan redaksi yang di situ. Atau dalam ayat, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ. Katakanlah, siapa yang disuruh berkata, ya Muhammad, katakan kepada mereka, man siapa? Rabb. Kata Rabb ini bisa bermakna pencipta, pengatur, yang mendidik. Jadi makna kata Rabb ini dalam redaksi Al-Quran itu sangat banyak. Jadi ada bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendidik. Makanya kalau kita masuk pada kalimat la ilaha illallah, maka tiada ilah, tiada yang paling ditakuti, la khaufun bihaqqin illallah.
Tidak ada rasa takut yang berlebihan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian tidak ada tempat penghambaan kecuali hanya itu kepada Allah. Tidak ada rasa roja, pengharapan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat memohon berbelas kasih kecuali hanya kepada Allah. Maka kalau duduk dalam kalimat ini, kita lihat pada pembahasan ini, satu saja Allah ungkapkan kata makhluknya yang memberikan pengaruh Banyak. kepada hamba-hambanya. Misal, saya ingin menjurus kata hujan di dalam Quran yang membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuktikan qul man rabbus samawati wal ard. Katakanlah siapa yang berkehendak, siapa yang menentukan, siapa yang mencipta langit dan bumi. Maka sebagian orang, ayat itu tertuju kepada orang kafir, mereka berkata la yaquluna Allah, mereka berkata Allah. Kemudian ketika ditanya, terus kenapa kamu tak patuh? Kenapa kamu tak mau menyembah? Disitulah letak persoalannya. Jadi ada orang yang meyakini dari Allah, tapi dia tidak mau berbuat sebagaimana kehendak Allah. Kita lihat Allah sebutkan kata hujan yang ada tujuannya untuk memberikan kabar petakut, yang ada tujuannya sebagai rahmat, dan ada tujuannya sebagai siksaan. Jadi ada orang yang dia yakin bahwa semuanya dari Allah, tapi dia tidak mau menyembahkan diri, menghambakan diri kepada Allah. Nah, kita lihat beberapa redaksi ayat. Yang pertama, dalam surat Al-A'raf ayat 84, Allah ungkapkan kata hujan, makhluk Allah ini, yang tujuannya itu adalah sebagai hukuman bagi orang-orang yang telah melampaui batas. Jadi dia ini, ayat ini berkisah tentang Nabi Lut. Jadi kata Allah, wa amtarna alaihim mataran, kami hujani mereka dengan hujan. Kemudian fanzur, maka perhatikanlah olehmu kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana dampaknya, akibatnya bagi mereka yang para pendosa. Allah ungkapkan kata hujan dengan kata matara. Jadi ada tiga Bapak dan Ibu ungkapan kata hujan ini. Kita kan sudah berapa ya Pak? Lebih sebulan ya Pak ya? Kita dihujani. Ternyata dari kata hujan ini Pak, maha kuasanya Allah menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Rabbus samawati wal ard, bahwa Allah yang maha berkehendak, yang maha mencipta, yang maha mengatur, yang maha mendidik makhluknya. Sebagian orang terbuka hidayahnya, tapi sebagian yang lain itu tambah tertutup hatinya. Kita lihat dalam tafsir. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa amtarna alaihim matara, kami hujani mereka dengan hujan. Unzur ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan kana akibatun min tajahrama ala ma'asi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah datangkan hujan kepada kaum yang menyibukkan dirinya bermaksiat kepada Allah.
Wa kadzdzaba rasuluh, yang mendustakan nabinya. Jadi pernah dulu Bapak dan Ibu ada hujan yang menimpa kaumnya Nabi Lut. Apa amalannya? Kaum Nabi Lut ini homoseksual. Ada kira-kira zaman gini Bapak dan Ibu. Ya Allah ya kami. Sedih kita Pak. Sedih kita. Allah dah terjadi bencana. Allah turun hujan. Allah memberikan dampak ke masyarakat. Masih taruh ya Pak. Ya. Allah sebutkan Pak. Jadi ada hujan yang beruntun Pak. Di sini wa anzarna 'alaihim matara. Disebutkan dalam tafsir itu wa anzarna 'alaiha mataran min sijil mandub. Bahwa kami hujani mereka dengan hujan batu. Jadi ada hujan air deras itu bercampur dengan batu, tapi batu ini sebagiannya terbuat dari tanah yang dibakar. Jadi kaumnya Nabi Lut itu ditimbun oleh tanah. Jadi istilahnya bumi itu bagian yang batang kayu tadi itu ditimbunnya Pak. Longsor lah kira-kira. Tidak mati di longsor itu Pak. Wa amtarna 'alaihim matar. Kami hujani mereka sehingga mati. Jadi kalau tidak mati karena longsor, maka Allah matikan dengan hujan. Ini redaksinya. Oleh sebab itu berkata Al-Imam Abu Hanifah, kata beliau bahwa orang-orang yang mengamalkan adaita yalqa min syahiqa, orang-orang yang melakukan homoseksual itu, LGBT itu dinaikkan ke gedung yang paling tinggi. Apa gedung yang paling tinggi di Sumatera Barat? Kemudian dia dilempar ke bawah. Dilempar ke bawah. Kemudian wayudhiya bil hijarati kama fu'ila bi qaumi Lut. Kemudian dia sampai di bawah, kalau masih ada juga mau skeptik dari dilempar dengan batu sampai mati. Nah, begitulah hukuman kepada kaumnya Nabi Lut. Jadi Bapak dan Ibu, Ambos di tahun 2012 ada pasien masuk rumah sakit, mungkin pernah saya ceritakan juga, yang mengeluh sakit kepala tanpa henti. Nah, ternyata setelah di-scan segala macam tidak ada penyakitnya. Terus kata dokter harus konseling dengan kami. Kita konseling. Apa masalahnya? Ustaz, Pak Ajaronyo mengungkapkan cinta. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau hati kau perasaan terpendam kau jadi penyakit kau kira-kira. Terus kata ambo, datangi orang tuanya, sampaikan niat baik awak, bahasa awak ingin menikahinya. Dia payah Ustaz, karena itu atasan ambo. Dia tak apa. Kalau sekiranya nilai jodoh, apa jadi? Tapi kalau tidak, berarti ada nilai jodoh awak. Nah, jadi kata pemuda yang datang ini, itulah sakit kepada ambonya. Dia memang sakit-sakit, pastian saya. Dia atasan ambo itu laki-laki loh saja. Laki-laki loh, awak mana hati gini. Kata ambo, kalau mau itu nikmati saja sakit kepala itu sampai mati. Kenapa? Kenapa? Balik tuh. Kan satu yang tak mungkin tidak boleh diminta. Ada bahasa di Sarah bahasa di kita mustahil. Tapi kalau dia orang jari, bisa jadi namanya. Nah, yang tadi saya tanya itu Pak, awak ada para orang polisi kok yang mau diawak pikirannya?
Kami ada sekitar 100 orang kurang lebih Ustaz. Itu ada komunitasnya, ada grup WA-nya, ada grup medsosnya. Itu Bapak dan Ibu kalau misalnya setahun bisa membawa surangnya setahun, kali nanti 2 tahun. Lapora kilo-kilo banyak itu. Makanya peringkatnya cukup tinggi Pak untuk di Sumatera Barat, kemudian di Kota Padang. Nah, itulah. Jadi Allah berikan redaksi beberapa kali dengan kata matara yang Allah ingin informasikan, wahai hambaku, ada di antara suatu kaumnya Nabi Lut yang dia beramal homoseksual, LGBT, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan dia, kemudian datangkan hujan kepadanya sehingga mereka itu mati. Jadi makanya hujan malam orang ujo apa? Cuman kalau balasannya tak ada lagi. Jadi balasan sebagaimana dosa yang buat tak ada lagi. Karena umatnya Rasulullah ini ditangguhkan. Dari mana dasarnya? Kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Hampir saja ayam mati dalam sangkarnya, landak mati dalam sarangnya, karena disebabkan satu dosa manusia. Jadi kalau dibalas Pak, satu dosa kita, maka hancur alam ini. Jadi Allah belum balas dengan balasan yang setimpal. Makanya ada redaksi ayat, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah Allah datangkan musibah, malapetaka karena ulah tanganmu, yang Allah memaafkan sebagian besarnya. Jadi andaikan nilai poinnya 100, Allah balas satu balasan itu sudah cukup untuk umatnya Rasulullah. Itulah sayangnya Allah. Jadi kalau dibalas Pak, tidak ada kehidupan boleh Pak. Habis. Coba kita analisa. Apa kesalahannya Nabi Adam dan Hawa? Memakan buah khuldi. Berapa lama beliau dilempar dari surga? Sangat lama. Apa kesalahannya Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Disuruh berdakwah tapi tidak lain. Karena tantangannya berat. Bagaimana nasibnya? Dilempar ke laut, dimakan oleh ikan. Meninggalkan dakwahnya Pak. Itulah. Jadi kalau dibalas, bahaya. Apa dosanya Qarun dalam Quran? Hadza min ilmi indi. Aku kayo karena diriku. Ambo rajin bekerja, ambo pandai cerita. Kira-kira yang mengungkapkan itu ada tak zaman ini? Kalau sehat, yang merasa sehat itu dari inyo pandai. Kalau babiti merasa inyo lebih apa dari orang. Kalau berilmu, inyo lebih santiang daripada orang. Ya Pak. Cie dosonya Pak diabadikan dalam Quran. Sampai kalau bersuami kecewa harta karun dan saking kayanya Pak. Itu kesemuanya Pak. Apa kesemuanya Fir'aun? Ana rabbukumul a'la wa'buduni. Saya Tuhan itu. Maka sembah saya. Itu diabadikan. Jadi kalau dibalas, ini luar biasa sekali. Jadi Bapak dan Ibu, di antara kul ma rabbus samawati wal ardh,
Atau ketika kita berkata alhamdulillahi rabbil alamin, atau ada ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bahwa kata Rabb itu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, Maha mencipta, Maha mengatur, Maha mendidik makhluknya. Di antara Allah dalam banyak macam bentuk ciptaannya, ungkapan yang Allah berikan itu kata hujan dengan 3 kata ungkapan dalam Al-Quran. Yang pertama dengan kata matara, yang kedua apa tadi Ibu? Oh ya, berkenaan dengan ini. Jadi kalau ada ketahuan, kalau dalam Islam LGBT ini, hadis sahih kata Rasulullah dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas juga, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut. Kalau sekiranya engkau bertemu, berjumpa, bersua dengan seseorang, dengan orang yang beramal seperti amalannya kaum Lut. Jadi kalau ada orang mengajarkan perbuatannya kaum Lut, faqtulu fa'ila wa maf'ula bih, maka bunuhlah olehmu orang yang sebagai pelakunya, sebagai cowok dalam adegan itu, dan sebagai wanitanya dalam adegan itu. Jadi kalau kita terapkan hukum Islam, tapi di sini kita tak boleh melakukan itu karena kita negara NKRI. Ya. Tapi dalam redaksi hadisnya begitu. Bahkan kata Imam Abu Hanifah, bagaimana cara membunuhnya? Diangkat, dibawa ke gedung yang paling tinggi yang disepakati gedungnya, kemudian dilempar ke bawah. Masih ada rojo meluang sempat dipukul dengan batu sampai mati. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Amin. Begitu ya Pak. Jadi tidak dilepas Pak. Jadi ada hukumannya. Memang betul-betul mati. Maka orang berpikir kalau kemengajian itu pikir orang Pak. Nah, kalau yang ini kan tidak. Kalau atas nama sukarela, lapeh. Tapi kalau ada yang menuntut, mengajukan tuntutan, apakah yang sebagai korban itu keluarganya, baru karena pelakunya. Itu beda. Baik. Yang kedua, redaksi kata hujan. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ada kata hujan dalam surat Asy-Syura ayat 28. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Jadi redaksinya pakai kata ghaitha. Ghaitha. Kalau tadi redaksinya ma ta. Hujan itu yang dicampur dengan batu. Jadi hujan batu. Yang turun tuh batu. Kalau ini al-ghaitha, hujan yang Allah turunkan, disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, sesudah manusia putus harapan dari turunnya hujan, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuknya hujan. Jadi ada suatu kaum yang dahulu terkena musim paceklik, kemarau panjang, sehingga sebagian dari mereka itu ada yang meninggal karena kelaparan, sebagainya ada yang kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan cobaan kepada kaum itu dengan ditahannya hujan. Musim kemarau. Kemudian
Allah turunkan hujan dengan redaksi al-ghaitha, kata ulama, hujan sebagai rahmat. Jadi hujan itu turun sebagai penyubur bagi lahan yang telah tandus, sebagai penyemangat, penyejuk bagi hati yang telah gersang. Allah ungkapkan kata hujan, tapi memberikan keberkahan dan rahmat. Ini ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Luqman ayat 34 juga. Tadi dalam surat Asy-Syura. Kemudian yang terakhir, Allah ungkapkan kata hujan ini. Luar biasanya Allah. Ya, kalau kita lihat bagaimana redaksi Al-Quran, pertama takjub kita dengan cerita Allah. Ternyata perubahan redaksi kata Pak yang mempengaruhi makna tafsirnya dan mempengaruhi juga Allah SWT sebagai Rabb. Ini hebatnya. Kalau jawab kan hujan saja Pak. Tidak ada perbedaan kata Pak. Apa itu sabar? Ya sabar. Ada jawab. Artinya kalau di orang Arab beda-beda tuh Pak. Sabarnya seperti apa? Redaksinya pun berbeda. Ini kata hujan pun redaksi juga berbeda. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-19. Au qasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ila akhir ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata seumpama hujan. Au atau ka semisalnya seumpama sayyibin hujan atau seumpama hujan lebat yang Allah datangkan dari langit yang disertai dengan kegelapan petir, waradu petir, warbarq kilat, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Kemudian mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jarinya karena suara petir itu, karena mereka takut mati. Jadi ada hujan yang disertai dengan petir, dengan kilat, membuat makhluk Allah cemas. Kemudian dengan kecemasan itu dia tutup telinganya. Yang terpikir olehnya, bagaimana kalau sekiranya hujan ini membuat dia mati. Jadi di redaksi ayat sebelumnya dan setelahnya, Allah datangkan hujan bagi mereka yang hatinya tertutup. Jadi payah mana dapat hidayah, Pak. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadanya hujan, berharap supaya pintu hatinya terbuka. Maka itu redaksi sebagai sayyiban. Jadi ada hujan itu sebagai pengingat, sebagai kabar petakut. Jadi harusnya kalau hujan datang itu, Pak, makanya dalam hadis itu kalau datang hujan kita disuruh berdoa seperti apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Kenapa disuruh berdoa begitu? Disebut dalam pembahasan hadis itu karena boleh jadi hujan itu mendatangkan malapetaka. Bisa jadi hujan itu nanti merusak. Oleh sebab itu kita mesti berdoa kepada Allah dengan doa hujan yang mendatangkan manfaat. Tapi hebatnya Pak, redaksi katanya itu sayyiban, tidak menggunakan kata maqara atau al-ghaitha dalam hadis itu. Kenapa dengan redaksi kata sayyiban? Karena kata sayyiban ini sama asal katanya dengan kata asoba. Asoba yusibu musibah. Jadi asal kata hujan dalam redaksi ini sama dengan musibah. Jadi yang datang ini
Apakah dia turun dalam rupanya kebaikan atau nanti rupanya membawa bencana? Yang jelas dia adalah musibah. Jadi segala sesuatu yang datang di awal itu pada dasarnya sebenarnya musibah. Ujian untuk awal. Al-ibtila wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan datangkan kepadamu yang baik-baik, yang buruk-buruk. Sebagai apa? Sebagai cobaan, agar kamu kembali ke jalan kami. Jadi memang Allah datangkan rupanya saiban. Ada dua kemungkinan itu. Orang yang berbuat dosa, tapi Allah tak hukum sebagaimana kaumnya Nabi Lut. Cuman Allah berikan peringatan. Makanya kata Allah, telah terjadi kerusakan di bumi, di lautan, karena aidinas, karena ulah manusia. Kata Allah, walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau sekiranya satu kaum itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah mereka banyak menutup ayat kami, la pakunuwana yang Quran boleh dari tinggalnya, dan ia menjadikan rambu-rambu dalam hidupnya, maka ditimpakan mereka azab. Jadi di situ rupanya adalah sebagai teguran supaya pintu hatinya terbuka. Karena kalau disiksa, makhluk yang lain pun ikut menderita. Cuman ada pertanyaannya, cuman Ustaz kan tak selalu ada orang berdosa situ loh. Ini Pak, yang di Tamiang, ya kan? Yang di Watu Busur, kan tak selalu alahnya orang bersalah dalam berdosa. Walaupun sebenarnya pada hakikatnya kita ini memiliki dosa, tapi maksudnya yang terus menerus melakukan maksiat, mungkin ada beberapa orang tapi mempengaruhi kepada yang lain. Memang begitu kata Allah dalam Quran. Kalaulah manusia itu melakukan perbuatan salah, tidak hanya orang yang berdosa dalam kampung itu yang mendapatkan musibah, akan tetapi juga termasuk orang-orang yang beriman. Itulah makanya Bapak dan Ibu, kalau ada pelaku menyimpang, pelaku yang salah, kita wajib menegurnya. Kenapa begitu? Karena ada imbasnya kepada kita. Itu tidak. Terus bagaimana posisinya? Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira, anjalallahu al-uqubata fid dunya." Kalau Allah ingin mengangkat derajat hambanya, maka Allah datangkan kepadanya musibah di dunia. Jadi bagi orang yang beriman itu, kata Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan ayyusib minhu." Kalau Allah menginginkan kebaikan, maka Allah datangkan kepadanya musibah. Jadi bagi orang yang taat, ya, sama seperti halnya Nabi Nuh dan kaumnya. Kira-kira Nabi Nuh dan kaumnya itu terkena banjir atau tidak? Nah. Karena banjirnya itu seluruh alam ini Pak. Tidak satu negara. Saya baca tafsirnya tentang kisahnya Nabi Nuh ini dalam tafsir. Ternyata banjirnya Nabi Nuh itu Pak sampai ke Indonesia. Karena banjir itu menutup seluruh lapisan alam ini. Jadi tidak ada dataran Pak. Di dunia ini tak ada dataran lagi. Makanya seluruh makhluk mati. Seluruh manusia mati Pak. Makanya disebutkanlah bahwa Nabi Nuh itu bapak kedua setelah Nabi Adam. Kenapa begitu? Karena seluruhnya, jadi seluruh yang tidak naik ke kapal mati. Ada 82 atau 83 orang pengikutnya. Kemudian mereka itu menikah. Tapi setelah itu terjadi lagi musibah.
selain daripada keturunan Nabi Nuh mati Pak, seperti corona gitu Pak. Jadi ada bencana susulan, musibah susulan yang menyebabkan seluruhnya mati. Makanya Ham, Sam, Yafet, Kan'an. Nah dari yang tiga ini, Kan'an kan meninggal ya, mati ya, karena ditelan banjir. Nah, Ham, Sam, Yafet. Dari keturunan inilah yang masih tersisa dan kita lah hasil keturunan itu. Jadi Nabi Adam itu, Nabi Nuh itu bapak kedua setelah Nabi Adam. Begitu tafsirnya kabar itu. Jadi seluruhnya terkena dampak. Akan tetapi ada yang diselamatkan seperti kaumnya Nabi Nuh. Begitu. Baik Bapak dan Ibu, itu saja kaji kita. Jadi kita berangkat dengan kata Arab di dalam Al-Quran, bahwa redaksinya sangat banyak, 42 surat, 82 kali Allah ungkapkan kata Arab ini, di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta, mengatur, mengendalikan, yang Maha mendidik, yang Maha berkehendak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan berkehendaknya Allah itu dengan ungkapan kata hujan di dalam Al-Quran. Satu kata ini mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, bahwa setiap kali hujan turun kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi doanya apakah doanya minta hujan memberikan rahmat saja? Tidak, minta doa yang lain. Jadi di antara mustajabnya doa kata Rasulullah, yaitu ketika hujan turun. Jadi berdoanya. Kalau ada yang diama alun baca, yang dimukasui alun sampai, yang khusyuk tidak mau selesai, carilah momen ini. Ketika hujan turun, ibu, bapak, mintalah sama Allah. Setelah minta Allahumma shayyiban nafi'an, minta hujan yang memberikan manfaat, minta yang lain. Ya Allah, anak ya Allah, kamu daftar karanjo sampai kini yang menjual dole, tolong ya Allah. Saja gitu. Dahsyat doanya ketika hujan turun itu. Jadi dia sayyiban, bisa jadi dia membawa kebaikan atau justru dia mendatangkan keburukan. Makanya kita disuruh berdoa. Kemudian Allah ungkapkan dengan kata al-ghaitha, bahwa hujan yang memberikan rahmat. Allah ungkapkan dengan kata matara, ada hujan yang Allah datangkan untuk menyiksa kaum yang telah melampaui batas. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam kebaikan, Allah jaga kita dari segala keburukan. Amin. Amin. Allah. Amin. Baik, itu saja. Ada yang kita diskusikan? Oh iya, silakan. Iya, itu berdasarkan tafsir. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wa nada Nuh, Allah itu menyeru Tuhannya. Ya Allah, Nabi Nuh itu telah lama berdakwah. Umur beliau berapa? 950 tahun. Coba dibagi 950 dibagi 82 orang. Berapa itu? Berarti dalam sekali 80 tahun haji lebih. Itulah Pak. Dahsyat. Dan itu yang menentangnya
anak dan istrinya. Wah. Jadi ada juga anak dan istri ini sebagai aduwwun lakum, yang Allah ciptakan sebagai musuh untuk kamu. Nah, maka dijelaskan situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Jadi nanti kalau ada waktu kita bahas khusus ini untuk menambah keyakinan kita bagaimana dahsyatnya hujan itu. Jadi kalau kita bahas sekarang ada cukup waktu kita. Jadi dalilnya sangat banyak. Sehingga Allah dengan doanya Nabi Nuh itu Allah turun. Ini kalau Nabi berdoa ini dahsyat. Maka turunkan hujan tanpa henti. Jadi hujan yang sangat lama sehingga menenggelamkan, kata ulama, menenggelamkan seluruh permukaan. Coba bayangkan. Maka termasuk Indonesia. Karena bahasanya begitu. Tak ada lagi kehidupan kecuali yang naik di atas kapal. Begitu bahasanya. Kehidupan naik di atas kapal, maka seluruhnya mati. Termasuk makhluk. Makanya ada kisah di zaman Nabi Nuh itu seluruh makhluk Allah ini dibawa sepasang-sepasang. Bukan begitu ceritanya. Iya. Makanya naik gajah, naik harimau dan semacam. Begitu. Kenapa begitu? Karena memang peradaban pada saat itu habis. Jadi dahsyat Allah Subhanahu wa taala adakan banjir. Nanti kita bahas secara dalam pembahasan ini. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi? Oke, kita Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Berarti yang kena musibah yang mati berarti yang nggak masuk kan dia kan yang nggak masuk yang masuk diselamatkan. iya, oke. Kita berpikirnya kan begitu. Oke, iya Pak. Kemudian kalau di weekend dapat tuh berarti satu masuk kita dapat kita kosong tadi yang EGG nantinya hukuman mati tidak kali. Iya. Tapi tidak itu laksanakan satu pun tidak dilaksanakan sampai ke pimpinan. Kita selalunya dapat. Iya. Jadi oleh sebab itu redaksi kata hujan itu ada 3 Pak. Dengan matara, dengan ghaitha, dengan sayban. Dari kata sayban ini bahwa hujan yang Allah datangkan itu sebagai bentuk musibah, ada 2 kemungkinan. Orang yang tak patuh Allah bukakan pintu hatinya, maka namanya teguran untuknya. Tapi tak ada lagi siksaan. Kenapa tak ada siksaan? Karena siksaan itu kepada kaum-kaum sebelumnya. Kalau didatangkan berupa siksaan, maka habis makhluk ini. Maka dia sebagai teguran. Jadi dalam kata redaksi kata sayban. Terus apakah orang di sana itu yang terkena itu semuanya tidak patuh? Makanya redaksi kata sayban itu kata Allah di dalam ayat lain, tidak hanya orang yang berdosa, termasuk orang yang beriman dalam kaum itu yang terkena. Apa untuknya? Untuknya sebagai kata Rasulullah bahwa Allah mayyuridullahu bi khairan ayyusib sebagai pengangkat derajat. Jadi sebagai meningkatkan posisi. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Jadi bagi orang yang beriman, kalau sekiranya dia tertimpa dengan musibah, maka dengan cara itu Allah angkat derajatnya. Sama halnya seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu kan ditimpa musibah. Nyakit. Apa musibahnya? Nyakit. Sakit. Tapi apakah Nabi Ayub itu dikarenakan dosanya? Maka mustahil kalau Nabi itu berdosa. Kira-kira begitu Pak. Iya. Ngomong di luar gitu Pak. Kan
Ya makanya kita saya pribadi berusaha menjelaskan ini karena banyak orang memberikan statement. Memang betul sih dalam redaksi ayat Pak, ada 3 kemungkinan musibah itu datang. Yang pertama karena dosa. Ayatnya banyak. Di antara ayatnya wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tidaklah Allah datangkan kepadamu musibah, bencana, malapetaka kecuali hanya karena dirimu sendiri. Perbuatan. Kalau yang datang itu baik-baik, itu dari Allah. Jadi ayat pertama. Ayat yang kedua, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Tidaklah Allah datangkan musibah itu karena buruknya perangai kamu, karena ulah kamu. Maka berdasarkan redaksi ini, banyaklah orang mengaitkan bahwa wajarlah super benar. Nah itu dia Pak. Dia tak paham itu bahwa redaksi ayat yang azab itu dalam Quran misalnya surat Sajadah azabal adna duna azabal akbar, bahwa Allah memberikan kepadanya azab di dunia sebelum azab yang besar. Jadi azab yang besar seperti yang ditimpakan oleh umat-umat sebelumnya, itu tak ada lagi dibalas sekarang ini, kecuali hanya azab al-adna, azab dunia. Apa itu azab dunia? DP azab. DP azab. Jadi tidak cash. Nah, jadi oleh sebab itu bahwa orang yang melakukan kesalahan dan dosa memang ada redaksi ayatnya, boleh jadi Allah mendatangkan azab. Yang kedua, Allah memberikan teguran. Yang ketiga, Allah memuji. Tapi boleh jadi juga 3 kemungkinan ini ada dalam satu kaum. Tapi yang dimaknai dengan azab al-akbar, azab yang besar, yang seperti kaumnya Nabi Nuh, itu tak ada lagi. Karena bisa membinasakan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi nanti dibalasnya di akhirat ya Pak. Jadi orang-orang yang melakukan dosa ini nanti dibalas di akhirat. Tidak cash dibayar di dunia. Ya contohnya lah pelaku LGBT itu kan. Dilakukan saja. Tak ada baginya hukuman, hanya bagian sanksi sosial. Nah, itulah kira-kira. Ya Pak. Jadi memang ada 3 redaksi ayat. Ada sebagai azab, sebagai teguran, ada sebagai ujian. Apakah yang pada saat ini sebagai azab? Kalau azab itu besar. Nah, azab al-akbar. Kalaupun azab, mungkin azab al-adna. Dari azab. Tapi itu terkhusus bagi mereka yang telah melampaui batas. Adapun bagi mereka yang berdosa, tapi lain masih KTP-nya lain masih Islam dia lain. Itu. Maka itu adalah teguran untuk supaya pintu hatinya terbuka. Baik, kita tutup dengan doa antara majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.